muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saya mau sampaikan kepada kita semua pada Jumat yang mulia ini, dalam waktu yang singkat ini, adalah tentang bagaimana menjadi seorang yang sukses, pemimpin yang sukses, hidup yang sukses, atau manusia yang sukses dunia akhirat. Tahun 81 ada salah satu buku yang terkenal yang oplahnya di dunia itu jutaan eksemplar, sehingga buku itu dikasih the best seller, buku yang paling laris di dunia waktu itu, karena berjuta-juta orang yang membeli buku tersebut. Intisari dari buku itu adalah yang disebut, yang dikarang oleh Dale Carnegie, yang berkebangsaan Prancis, tetapi yang berkebangsaan Inggris, tetapi dia bukanlah seorang Islam. Apa katanya dalam buku itu? If you want to be success, please make the bridge, don't make the wall. Dalam bahasa awalnya, jika kamu mau sukses, maka bangunlah jembatan hati, bridge of heart, jembatan hati. Jika mau sukses, pejabat yang sukses, pemimpin yang sukses, manusia yang sukses, pekerja yang sukses, bangun jembatan hati. Don't make the wall dinding. Jangan membangun dinding pembatas, dinding penghalang antara kita dengan orang lain. Maka muncul lagi seorang ahli bisnis yang bernama David Jeswar. Maka dia bilang lagi, jika kamu mau sukses, so you make the network. Kamu harus membangun network. Network itu adalah hubungan kerja yang semakin banyak antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Semakin banyak network yang kita bangun, maka semakin sukses sebuah perbisnisan. Maka muncul lagi orang hebat lagi, orang yang kaya milioner lainnya di dunia ini. Muncul lagi dia berpendapat, if you want to success, you must do multi-level marketing, atau yang disebut dengan MLM. Sehingga banyaklah perusahaan-perusahaan yang menjalankan sistem multi-level marketing, yaitu membangun komunikasi, membangun jembatan hati, dan seterusnya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimahumullah, ketiga-tiga teori itu diakui dan memang terbukti ampuh di dunia ini, membuat orang sukses, membuat orang hebat, membuat orang bahagia. Tetapi tahukah kita, semua teori yang dipakai orang-orang yang kita sebutkan tadi, semuanya bersumber dari Al-Quran. Kita yang kecolongan, Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, petunjuk yang lengkap, justru dipakai oleh orang-orang yang di luar non-Islam. Apa yang kita sebut dengan orang-orang yang non-Islam dipakai? Teori yang mengatakan if you want to sukses, jika mau sukses, bangun jembatan hati. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Bangun hubungan silaturahim. Siapa yang memperbanyak silaturahim, maka hidupnya akan bahagia, rezekinya akan dimurahkan, umurnya akan dipanjangkan. Sudah ada dalam Al-Quran. Oh, dia bilang bisnis itu akan sukses apabila jaringan banyak, jaringan ke kota ini, ke ini. Betul. Al-Quran pun juga menganjurkan begitu. Rasulullah pun juga menganjurkan kepada kita. Mau sukses, bangun hubungan dengan ini, dengan orang lain, dengan itu. Kita akan sukses. Oh, bilang multi-level marketing yang hebat. Betul. Multi-level marketing itu pun sudah ada dalam Al-Quran. Membangun jembatan hati antara yang satu dengan satu lainnya, kemudian tambah satu lagi, sampai jaringan 10 orang menjadi 1 juta orang. Itu multi-level marketing, sehingga uangnya terus mengalir. Akhirnya bahagianya tambah banyak, kesenangannya tambah banyak, karena multi-level marketingnya hebat dan sukses. Bapak-bapak sidang Jumat, kita mau kaji lebih lanjut. Hasil survei tahun 91 diambil 50 tokoh yang hebat di dunia dari negara
Swiss ada 50 tokoh yang paling hebat dan berpengaruh di dunia. Apa hasil surveinya? Ternyata 72% orang 50 tokoh yang sukses itu disebabkan karena mereka made the bribes, dan 14% disebabkan knowledge, mereka mempunyai ilmu, dan sisanya adalah yang lain-lainnya. Jadi knowledge, ilmu tidak menempatkan peringkat utama menjadi orang hebat, menjadi pejabat hebat, menjadi pebisnis hebat, menjadi ini dan lain. Tidak, knowledge hanya 14,2%. Sisanya yang paling besar adalah mezubrai, membangun jembatan-jembatan hati, atau yang kita sebut orang yang membangun silaturahim. Itu yang sukses. Maka bapak-bapak sidang Jumat, kejadian yang nyata dalam kehidupan hari ini sampai kepada kemarin ketika kita melakukan pemilihan wali nagari serentak, atau kita melakukan pemilihan anggota DPRD atau DPR RI atau gubernur atau bupati atau seterusnya, terbukti siapa yang paling banyak membangun jembatan hati ke bawah, mereka yang justru mendapat pilihan, mereka justru yang menang. Oh, mungkin ada protes, sekarang tidak perlu silaturahim, tidak perlu jembatan hati, yang perlu duit, money. Siapa yang paling banyak duitnya, dia yang akan bisa menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Boleh juga dibenarkan, bisa kita benarkan. Tetapi ketika dia jadi bupati, bukanlah seorang pemimpin yang sukses. Dia ketika jadi gubernur, ketika dia jadi pejabat atau wali negari, dia bukanlah jadi wali negari yang sukses. Karena dia naik karena banyak duit. Dia naik bukan karena jembatan hati. Maka hubungan yang kekal itu, yang baik itu adalah orang seorang pemimpin yang naik ke puncak pimpinan wali nagari, DPRD atau bupati atau gubernur seterusnya adalah orang yang mempunyai jembatan-jembatan hati yang banyak, bukan karena duit. Kenapa muncul upatan ketika setelah pilihan selesai? Oh, ternyata tidak sesuai dengan harapan, banyak janji, itu janji dan lain, mengupat seluruh pemilih, menyesal memilih. Karena dia naik pilihan kita itu because of the money, karena uang yang banyak, bukan karena jembatan hati. Orang melupakan ajaran Islam. Islam menyuruh orang itu untuk membangun jembatan hati. Siapa yang paling banyak silaturahminya, harusnya itu yang dibangun. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, saya mau teruskan lagi tentang apa yang disebut dengan bright, jembatan hati atau silaturahmi, apa yang disebut dengan dinding-dinding. Banyak kita temui ketika orang sudah berada di atas pucuk pimpinan, apakah kepala dinas, bupati, gubernur, sebagai anggota DPRD atau wali negari, dia mulai membuat dinding-dinding. Dia bangun dinding dengan sini yang biasanya mudah ditelepon sekarang sulit, yang biasanya mudah ditemui sekarang susah, yang biasanya sering ke masjid sekarang susah. Oke, satu sisi karena dia sibuk, tetapi di sisi lain dia sudah memulai membuat sekat-sekat, dinding-dinding pembatas, dinding-dinding pemutus silaturahmi. Maka siapa yang memutus silaturahmi, jangankan untuk menjadi orang sukses, masuk surga pun tidak bisa. Saya ulangi lagi bapak-bapak sidang Jumat, hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang membuat dinding-dinding, jangankan untuk menjadi orang sukses, untuk masuk surga pun tidak. Rajin sedekah, rajin infak, rajin sujud, rajin puasa Senin Kamis, rajin bantu masjid, anak yatim, tapi kalau dia orang-orang pemutus silaturahmi, no, surga itu dia go to hell, dia tempatnya tetap di neraka. Jadi begitu pentingnya membangun jembatan hati, begitu pentingnya silaturahmi atau yang disebut dengan network atau yang disebut dengan multi level. Itu Islam punya semua, ada dalam Al-Quran semua. Kenapa kita tak percaya dengan ajaran? Kenapa teori-teori Islam yang ada dalam Al-Quran itu tidak kita yang mempergunakan? Hari ini
cemburu dengan bisnis Cina, perdagangan Cina yang menguasai dunia, malah Indonesia pun sudah dicaplok oleh tokoh-tokoh Cina dalam bisnis jaringan gurita ekonominya. Hampir seluruh sudut-sudut bisnis di Indonesia ini hampir Cina yang punya. Sebagian baru Amerika, baru Italia dan lain-lain. Sudah mulai. Kenapa? Mereka sukses membangun yang kita sebut tadi, membangun hubungan multi level atau lain-lain sebagainya. Mereka ambil intisari dalam Al-Quran. Padahal Allah sudah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi wal rasul, fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Berbuat baiklah, bertakwalah kepada Allah, tetapi jangan lupa sambung silaturahmi. Berbuat baik dengan sesama kita, bangun jembatan hati. Siapa yang membangun jembatan hati? Siapa yang bisa membangun berbuat baik antara sesama manusia? Adalah orang-orang yang disebut dengan qad aflaha man tazakka. Adalah orang-orang yang bersih hatinya. Kita yang selalu membersihkan hati siang malam, kenapa mau kalah? Kenapa mau ketinggalan? Kunci multi level marketing, kunci to major brand itu adalah kebersihan hati. Siapa yang membangun hati dari hati ke hati, atau manajemen of heart, manage of heart, membangun, memimpin dengan hati, maka dia akan sukses. The teacher, when we teach by the heart, ketika guru dia mengajar dengan hati, murid-muridnya akan dekat kepadanya. Siapa murid yang paling dicintai oleh guru? Adalah murid-murid yang selalu mengajar siswanya dengan hati, bukan dengan kekerasan. Hebat matematik, hebat fisika, hebat kimia, tapi kalau dia tak punya hati, ada sambung jembatan hati dengan anaknya, maka dia tidak akan menjadi guru yang hebat. Siapa wali negari yang sukses? Bukan wali negari yang banyak uang, tetapi wali negari yang bisa menyambung hati dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, dia akan sukses. Siapa bupati yang sukses? Walaupun dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, adalah bupati yang bisa menyambung silaturahim dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, dengan orang-orang dekatnya. Bukan karena banyak bantuan. Kalau dia bisa memberi bangun ini, bangun itu, tapi kalau jembatan hati tidak terbangun dengan rakyatnya, dia tidak akan menjadi bupati yang dikenal. Maka benar kata Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Ulama kita yang tersohor. Ada orang yang sudah mati, tetapi masih hidup beribu-ribu tahun kemudian. Masih dikenang beribu-ribu tahun kemudian, padahal dia sudah mati beratus tahun yang lalu. Kenapa? Mereka membangun silaturahim, membangun jembatan hati. Maka bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, jika kita mau bahagia, mau senang hidupnya, mau tentram rumah tangganya, bangun jembatan hati. Bangun jembatan hati artinya bukan hanya sebuah komunikasi. Kalau punya uang, dia kasih si miskin. Kalau punya baju banyak di rumah, dia sedekahkan. Jangan biarkan istri-istri kita menumpuk baju banyak, sepatu banyak, tas banyak, seperti Presiden Imelda Marcos di Filipina. Ketika dia meninggalkan 5 gudang sepatu, 5 gudang tas, 5 gudang baju. Tertinggal. Segera bagikan baju sepatu, cukup 10 pasang atau 15 pasang saja yang tertinggal